Bros and Roads. Kali ini kita lagi di IMS 2023. Gue baru datang sendiri, Arya nanti nyusul. Tapi gue masuk duluan sih buat lihat dulu isinya kayak apa. Jadi kita bakal sedikit ngasih virtual experience teman-teman keliling-keliling IMS, supaya mungkin yang belum ada kesempatan kesini bisa datang. Ya caranya nonton aja. Oke, kita lihat-lihat apa aja di dalamnya. Parkirannya sendiri cukup banyak dan agak jauh dari pintu masuknya. Ini kita datang hari weekday, udah ramai banget. Mungkin teman-teman yang mau datang weekend bisa datang pagian kali ya supaya dapat parkir. Karena acara-acara di Expo, apalagi acara pameran mobil ini pasti ramai banget. Teman bisa belinya langsung lewat QR code ini di entratiket.com atau langsung ke kalau pakai AKAS di situ. Nah, tadi gue coba pakai QR code, lumayan lancar, bisa pakai bank transfer dan QR code, kris, GoPay segala macam bisa. Sekarang gue mau masuk dulu ya. Jadi kemarin itu kita bikin polling di YouTube, teman-teman tuh pengen lihat apa sih mobil-mobil baru di IMS ini, dan ternyata banyak banget yang request mau lihat mobil-mobil baru Toyota nih. Jadi langsung aja kita ke booth Toyota. Kebetulan posisinya ini paling jauh nih di ujung dari pintu masuk, tapi nggak apa-apa, kita lihat ini dulu. Kalau dilihat-lihat sih di booth Toyota ini ada beberapa mobil yang paling rame ya dikerubungin. Yang pertama ini ada mobil listrik pertama Toyota yang dikenalin di pasar Indonesia nih. Ada Toyota BZ4X. Ini pertama kalinya gue liat mobil ini langsung dan ternyata desainnya tuh nggak begitu kayak mobil listrik tapi lebih ke desain mobil konvensional. Terutama gue suka banget bagian dashboardnya yang kayak cockpit pesawat dan overall desain bodinya yang kayak crossover ganteng gagah gitu. Tapi sayang sih ruang mesinnya kurang rapi gitu khas mobil Toyota. Kalau lebih rapi lebih keren sih. Nah berikutnya mobil Toyota yang menyita perhatian pengunjung adalah ini nih, Toyota Corolla Cross Hybrid varian GR Sport. Nah varian GR Sport ini harganya beda 60 juta dari varian normalnya. Itu bukan cuma body kitnya doang katanya, tapi ada perbedaan dari suspensi dan juga setting tune up mesinnya. Jadi secara performa juga berbeda dari varian Corolla Cross yang biasa. Menurut gue sih varian GR Sport ini jauh lebih ganteng, lebih gagah dari yang varian normalnya, walaupun yang varian normal pun udah keren banget sih. Cuman sayangnya memang untuk Corolla Cross ini remnya tuh masih rem parkir kaki gitu loh, belum electric parking brake, padahal di harga segini sih harusnya udah punya fitur-fitur canggih kayak gitu sih. Untuk interiornya sendiri nggak ada perbedaan selain ada kit-kit GR Sport, dan juga dia sekarang udah dilengkapi sama wireless charger. Begitupun dengan Corolla Cross yang varian standar keluaran tahun 2023 ya. Dan untuk mobil Toyota paling populer di IMS 2023 ini jatuh pada mobil kesayangan semua orang, yaitu Toyota Innova Zenix, terutama yang varian hybrid. Innova Zenix ini dengar-dengar bulan Januari kemarin penjualannya mencapai 3.000 unit kalau nggak salah menurut data Gaikindo. Dan memang ya terbukti di pameran ini paling rame dikunjungin, paling banyak dilihat, dan gue sendiri susah banget buat dapetin kesempatan buat masuk ke dalam kabinnya. Nah ini kalau yang di sini adalah kabin dari Zenix tipe yang V ya, ini yang tipe tengah tapi tetap keren kok. Dan setelah gue lihat-lihat sih kalau ada rezeki pengen banget upgrade ke Toyota Zenix ini, karena ya selain mirip-mirip sama Veloz ya dari segi fungsi dan juga kapasitasnya, tapi dia lebih mewah dan lebih besar. Oke deh, booth Toyota udah, sekarang kita geser ke sebelah lihat-lihat mobil-mobil yang ada di booth Honda di IMS 2023. Kalau di booth Honda sendiri kayaknya nggak ada mobil baru karena WRV juga udah keluar lama dan udah pernah lihat juga di jalanan, tapi ini kali pertamanya gue cobain masuk ke kabinnya dan lihat secara langsung interior dan eksteriornya. Dan ya ternyata kesan pertama pas masuk ke interiornya ini tuh ya BRV banget sih, hampir nggak ada bedanya sih dari segi desain dan tampilan. Jadi kalau dirasa BRV kemahalan bisa coba beli WRV aja, sebenarnya sama aja experience ya. Nah kalau teman-teman butuh perbandingan ini nih,
interior dari BRV. Sama ya? Kira-kira menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya. Nah berikutnya ini sebenarnya nggak baru, tapi HR-V yang versi SE ini punya warna baru. Ini warna kaki, tapi dia nggak dual tone, jadi atapnya juga warnanya sama. Ini keren sih, gue suka banget sama warna HR-V yang ini karena fresh banget, nggak dimiliki sama brand-brand lain. Dan jujur di antara kompetitor yang lain, gue paling suka desainnya HR-V ini sih. Paling clean, paling minimalis, dan keren. Dan ini tampilan interior dari HR-V yang baru, yang pakai bahasa desain terbarunya Honda. Ini dibawa juga sama Civic yang terbaru dan juga CR-V yang bakal masuk nanti. Oke, segitu aja yang bisa di-highlight di boothnya Honda. Sekarang kita geser ke sebelah buat lihat-lihat mobilnya Wuling nih. Nah, teman-teman pasti ada yang penasaran sama mobil Wuling terbaru, yaitu Wuling Alphest ya. Ini gue juga penasaran sih, dan ini memang ramai banget orang-orang pada penasaran pengen lihat mobil terbarunya Wuling ini. Yang paling bikin orang penasaran itu bukan dari desainnya, bukan dari apa ya, tapi dari harga ya teman-teman. Karena ini start dari 200 juta, lebih murah daripada Honda Brio RS. Dan yang paling tingginya itu di bawah 300 juta. Ini memang value for money banget sih sejujurnya. Dan ini dengan harga segitu gue yakin bisa ngerusak pasar sini. Keren banget lah pokoknya Wuling sama inisiatifnya mereka untuk masuk ke pasar Indonesia lewat permainan harga dan juga fitur-fitur yang keren yang dibawa. Salut sama Wuling. Kesan pertama pas masuk ke dalam kabinnya Alphest ini, jujur terasa sangat mewah. Berasanya tuh ini harganya 300 juta ke atas. Mirip-mirip sama kualitasnya kereta lah. Cuma sayangnya Wuling Alphest ini rasanya agak pendek atapnya, jadi pas gua masuk itu 2 kali kejedot gitu. Udah baik di depan maupun di belakang. Ya mungkin masalah kebiasaan aja sih. Mungkin 3-4 kali naik juga udah biasa, nggak kejedot lagi. Sisanya di booth Wuling ini masih banyak, ada Wuling REV, ada juga Almas Hybrid, cuman kita nggak lihat lebih detail karena masih banyak lagi booth yang harus kita kunjungin. Oke lanjut, sekarang kita ada di boothnya Hyundai, yang mana kayaknya ini adalah booth paling besar yang ada di IMS 2023 ini deh. Banyak banget mobil yang dia bawa, dan yang paling menarik ada ini nih, Hyundai Ioniq 5. Ini adalah mobil listriknya Hyundai yang full elektrik ya. Kalau sebelumnya mereka kenalin Ioniq dan Kona yang masih basisnya mobil konvensional bensin, sekarang ini full elektrik dibangun dari nol. Jadi memang desainnya benar-benar futuristik, ala-ala mobil listrik zaman sekarang, dan kesan pertamanya tuh ternyata Ioniq 5 ini besar banget sih dimensinya. Nggak nyangka segede gini. Gue biasa lihat di gambar doang dan di jalan dari jauh. Ternyata pas masuk sendiri ke dalam kabinnya dan wah lega banget sih. Gue pribadi sih lebih suka warna Ioniq 5 yang silver ini dibanding yang hitam. Karena kayaknya lebih pas aja gitu warnanya. Kesan futuristiknya lebih dapet lah pokoknya. Selanjutnya di sini kita ngelihat Hyundai Creta Black Edition yang keren banget. Semuanya full black, ini jauh lebih keren daripada kereta yang sering kita lihat di jalan. Dan juga ada Hyundai Staria yang kita jarang banget lihat di jalan. Ini gue suka banget sama desainnya yang sangat futuristik. Tapi emang gak semua orang sih suka, karena Hyundai itu suka punya desain-desain yang gak nyari aman dan suka bikin perdebatan antara banyak orang ya. Ada yang suka, ada yang gak suka. Gue sih kebanyakan suka ya, terutama ini nih. Hyundai yang paling gue suka adalah Hyundai Palisade. Menurut gue Palisade ini adalah Hyundai yang paling aman desainnya, tapi juga paling Amerika banget, paling gagah, paling ganteng, dan paling mewah. Ya memang harga juga paling mahal sih. Cocok banget buat gue yang suka jalan jauh sama keluarga, bawa orang banyak, bawa barang banyak, dan mewah banget sih. Ini semua fiturnya juga lengkap. Pengen banget suatu saat bisa punya Hyundai Palisade ini sih. Aminin ya guys.
berikutnya kita lagi mampir nih ke boothnya Chery yang ngenalin berbagai mobil baru. Memang Chery ini termasuk salah satu brand paling baru ya yang masuk Indonesia, dan semua mobil yang dia kenalin tuh mobil baru semua sih kayaknya. Ada Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, tapi yang paling menarik perhatian menurut kita adalah ini nih, Chery Omoda 5, yang mana ini kelasnya adalah small SUV nih, yang jadi kompetitor langsungnya HR-V, Creta, Alphest, dan Grand Vitara yang nanti kita bakal lihat. Ini juga untuk harganya sih menarik banget, kompetitif banget, masih di harganya Hyundai Creta gitu, antara 360 sampai 390 juta kalau nggak salah. Dan Chery Omoda 5 ini punya desain interior dan eksterior yang sangat keren menurut gua. Mengingatkan gua pada Hyundai Tucson yang baru yang nggak masuk Indonesia, dan futuristik banget. Sekilas ini kelihatannya kayak mobil listrik sih ketimbang mobil konvensional. Kayaknya tahun ini jadi tahunnya small SUV ya. Kayaknya ngelihat semua brand pada gencar-gencaran ngeluarin small SUV baru mereka, karena memang pasarnya juga sangat-sangat kompetitif dan menarik buat sebagian besar orang Indonesia. Oke, segitu dulu pembahasan Chery Omoda 5-nya. Sekarang kita main ke booth-nya Indomobil nih. Ada beberapa merek yang dibawa sama Indomobil, ada Audi, VW, Citroen, Nissan, dan juga Kia. Sebenarnya sih ada mobil baru yang dikenalin sama Citroen ya. Ada Citroen C5 Aircross, tapi sorry banget kita lupa buat ngeliput. Tapi kita sempat lihat mobil yang paling menarik perhatian kita, yaitu ini nih, Kia Carnival. Entah kenapa ini jadi salah satu mobil favorit gue di booth Indomobil ya, karena menarik aja gitu. Ada MPV besar dengan kapasitas 11 orang, 4 baris yang megah banget, mewah, dan jarang banget kita lihat di jalanan nih. Selanjutnya kita juga main ke boothnya SMK nih. Mereka lagi ngenalin lini mobil listrik mereka yang terbaru, ada Bima EV. Memang dikhususkan mobil-mobil ini untuk kebutuhan niaga, jadi cocok banget untuk angkut-angkut penumpang, untuk travel, dan juga mungkin untuk angkut barang ekspedisi. Bima EV ini juga ada nih yang versi baknya yang single cabin nih, keren juga ya. Mudah-mudahan cepat lihat di jalanan sih. Oke, lanjut dari boothnya SMK nih, kita langsung sampai di boothnya Suzuki. Memang secara khusus gue di booth Suzuki ini pengen lihat mobil baru mereka yang baru dikenalin, yaitu Suzuki Grand Vitara. Ini adalah kayak semacam reinkarnasinya Grand Vitara yang dulu sempat hadir di Indonesia ya. Tapi sekarang hadir dengan kelas yang lebih kecil. Kalau yang sebelumnya memang mereka adalah lawan langsungnya CR-V, sekarang mengecil jadi mungkin jadi lawan langsungnya small SUV kayak HR-V dan Creta. Gue diinfoin sama salesnya kalau ini udah bisa inden, dan gue dibocorin kalau harganya itu start dari 360 sampai 390 juta tergantung dari varian yang teman-teman ambil. Ya sejujurnya ya, kalau di harga segitu kayaknya Suzuki susah sih untuk berkompetisi dengan lawan-lawannya. Secara juga si William Alphest baru dikenalin dengan fitur-fitur yang lebih canggih, dengan dimensi yang serupa tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi kalau boleh dibilang sih menurut gua nih ya, Suzuki Grand Vitara ini adalah mobil Suzuki yang desainnya paling keren luar dalam. Dan kayaknya dengan ngebawa nama Grand Vitara ini, Suzuki lebih jualan nostalgianya ketimbang jualan fitur dan juga kualitas mobilnya. Ya gua harap sih memang harganya nggak semahal itu, karena Suzuki memang terkenal biasanya dengan mobil-mobil yang value for money-nya bagus. Kayak R3 dengan harga yang jauh lebih murah daripada kompetitornya, mereka bisa menawarkan kenyamanan juga fitur-fitur yang nggak kalah keren. Oke, sekarang kita mampir nih di boothnya MG di IMS 2023.
Jujur ya, kalau ke bootnya MG tuh nggak seneng karena mereka mobilnya semuanya nggak ada yang jelek. Cakep-cakep semua dengan berbagai macam segmen. Mulai dari yang kelas SUV dan crossover kayak MG HS dan MG ZS, dan ada juga yang sedan kayak MG5 GT yang keren banget warna kuning ini. Dan lebih kerennya lagi, mobil-mobil dengan interior yang mewah kayak gini ditawarkan dengan harga-harga yang sangat kompetitif, jauh di atas dari harganya. Emang bener ya, mobil-mobil dari Cina itu kualitasnya jauh lebih bagus daripada mobil-mobil dari Jepang dengan harga yang sangat-sangat kompetitif juga. Dan ini harusnya juga bikin merek-merek Jepang tuh mulai sadar kalau mereka tuh nggak bisa terus-terusan mengharapkan loyalitas pengguna terhadap brand mereka. Justru perlu ada inovasi-inovasi dan harga yang kompetitif buat bisa bersaing terus di pasar Indonesia. Cepat atau lambat, gue yakin konsumen itu bakal beralih ke kualitas dan harga sih, jauh ketimbang dari loyalitas brand. Kalau teman-teman punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar ya. Akhirnya sampai juga nih kita di booth-nya Mitsubishi dengan lini mobil yang masih sama. Gak banyak yang bisa di-highlight sih selain dari mobil konsepnya Mitsubishi yang baru, yaitu Mitsubishi XFC. Apa ya ini kepanjangannya? Expander Fried Chicken? Tapi yang jelas mobil ini masih konsep, tapi dari konsepnya sendiri gue bisa lihat mobil ini tuh bener-bener apa ya? Futuristik sih, nggak kayak mobil bensin biasa ya, justru kayak mobil listrik. Entah sih ini bakal jadi mobil seperti apa, tapi kalau teman-teman ingat waktu pertama kali Mitsubishi ngeluarin konsepnya Expander, itu tuh desainnya agak-agak mirip lah dari mobil Mass Pro-nya gitu. Tapi ya kita lihat sama-sama aja nanti kayak gimana sih mobilnya pas sudah jadi mobil produksi massal. Nah, yang menarik lainnya di booth-nya Mitsubishi ada ini nih, Mini Cab Mi EV yang bentuknya tuh van elektrik. Dan ini kayaknya peruntukannya untuk niaga juga ya, mirip-mirip sama si Bima EV yang tadi. Dan ya desainnya juga sederhana, JDM banget, tapi kayaknya bakal laku juga sih kalau dijual di Indonesia. Jadi camper van gitu keren kali ya. Oke, mobil udah selesai semua, sekarang kita mau lihat motor-motor nih, terutama motor listrik. Kita sih nggak begitu ngerti motor ya, tapi kebetulan kayaknya gue lagi butuh beli motor listrik nih buat pakai sehari-hari, jadi pengen lihat juga sih kayak apa sih motor listrik yang dijual di pasaran sekarang. Kita malas test drive, jadi ngeliatin orang test drive aja. Ini datang dulu, kita pengen lihat. Iya, itu REV. Bunyi apa? Iya, suspensi. Udah puas nontonin orang test drive di luar, sekarang kita masuk ke hall yang khusus memamerkan motor-motor nih. Di depan kita langsung disambut dengan hall yang khusus memamerkan motor listrik.
sini. Iya benar, kalau di dalam ruangan boleh EV karena nggak ada asapnya. Cari-cari dari saudara kerabat lagi cari-cari sepeda listrik, sepeda motor listrik yang di sini. Kalau di hall yang ini yang besar, ini khusus memamerkan motor-motor bensin ya. Memang karena pasar lebih gede juga, model lebih banyak, makanya semua dipamerin di sini. Dan di IEMS kali ini ternyata Honda dan Yamaha sama-sama memamerkan motor bebek listrik mereka nih ke publik. Kayak apa ya kira-kira kalau udah dijual dan harganya berapa? Kita belum tahu sampai sekarang. Apa udah tahu harganya? Teman-teman kalau ada yang tahu infonya tolong ditulis di komentar ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Oke deh teman-teman, segitu dulu kayaknya liputan kita dan juga virtual experience kita di IEMS 2023 di G-Expo Kemayoran. Gimana? Udah ada yang kepikiran buat beli mobil baru di IEMS kali ini? Teman-teman masih ada waktu sampai tanggal 26 Februari untuk ikutan pameran IEMS ini ya. Akhir kata terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Rose and Rose pamit undur diri. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.